sahabat Nalanda, selamat datang di Nalanda Podcast, tempat kita berbagi inspirasi dan cerita-cerita penuh makna. Bersama saya Sukitha, pastinya bahagia. Dan pada episode Nalanda Podcast kali ini saya ditemani oleh Pak Vicky Puja Eko Supriya. Halo semuanya. Halo juga Pak Vicky. Halo. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat dong, kita harus sehat di awal tahun 2020. Betul sekali. Apalagi ini adalah podcast Nalanda yang pertama ya di tahun ini ya. Betul. Oh, iya. Nah, karena ini perdana ya di tahun 2026, kita juga ingin mengucapkan selamat tahun baru untuk sahabat Nalanda. Oke, Ya. Pak Vicky, hari ini kita sudah kedatangan siapa nih? Oh, ini adalah salah satu pencipta lagu Buddhis yang sangat luar biasa. Oke. Legend dari segala legend, ya kan. Terus beliau juga yang menginspirasi saya. Wih. Ya, saya belajar lagu Buddhis pertama kali ya dari karya beliau. Mendengar kata lagu Buddhis kayaknya saya kenal nih. Oh, nggak mungkin orang-orang Buddhis nggak kenal beliau. Betul. Karena pasti masuk ke wihara dengerin lagunya, ya lagu beliau juga. Oh, iya. Saya ke wihara A, lagu beliau juga. Ada acara apa, lagu beliau juga. Luar biasa lagu beliau ini. Jadi Oke. benar-benar sudah melekat di masyarakat Buddhis Indonesia. Betul sekali. Nah, siapakah beliau? Beliau adalah Joki Hwang. Nama budaya Pak Nah, Joki. budaya. Senang sekali bisa diundang ke sini. Wah. Kok Joki seneng, kita juga seneng ya. Betul. Kita juga mengucapkan terima kasih karena Yes. sudah berkenan untuk hadir di Nalanda Betul. Podcast kali ini. Kak Joki Sama-sama. Hwang. Oke. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Baik ya, oke. Iya. Turut berbahagia. Kemarin banjir soalnya. Oh Jadi iya. hari ini udah surut, jadi baik. Semoga ya tidak terjadi banjir lagi lah ya. Iya, Semoga jangan sama-sama. dong. Iya. Karena kan kita di Jakarta tuh banyak kegiatan. Nah, Iya. Banyak iya. aktivitas. Jadi kalau ada hal-hal seperti banjir ataupun apa itu benar-benar sangat mengganggu sih. Betul. Gitu. Oke. Sebelumnya Ko Joki kita juga mau mengucapkan selamat tahun Ya. baru. Oh iya, 2026, selamat tahun baru, Ko selamat Joki. tahun baru. Semoga senantiasa sehat dan berbahagia. Iya. Semoga tahun 2026 semuanya sukses. Wih. Iya. Sadu. Doa dari legend itu harus kita sadukan. Karena Kenapa? yang paling manjur. Betul, biasanya manjur pokoknya biasanya sangat manjur dah Betul, doanya. betul. Gitu. Makanya saya setiap kali Ko Joki ngomong saya dengerin. Wah, luar biasa. Karena beliau pasti sudah terlalu banyak pengalaman. Betul. Ya, yang bisa mungkin di-sharing kepada kita juga kan. Nah, iya. Kita yang masih muda-muda, saya masih muda kok. Oh iya. Walaupun casingnya agak Iya, benar-benar. Tetap muda. Iya. Keren loh. Tadi Iya. tadi saya dengar baru 17 dia. baru Oh 17. iya. Apa nggak diputar 71 Baru gitu? 17 20 tahun yang lalu. Oh, oke. Oke. Oh ya, dan selamat Iya. juga Ko Joki kemarin sudah merayakan konser Iya, ya, untuk betul. yang ke-39 tahun. Ya, betul. Nah, Betul. Iya. dalam apa namanya? Karya ya, sudah berkarya dalam bidang seni musik. Sekarang berarti udah jalan 40 tahun. Sekarang ya? tahun ini Nah. kan itu udah ganti tahun. Oh iya, benar, Berarti udah betul. 40 tahun nih. Nggak Iya. kerasa ya. Konsernya Ternyata, keren Pak yes, Joki. Banyak artis-artis ternama juga yang Buddhis diundang. Betul. Salah satu teman saya Ko Joki. Halo nih sahabat Nalanda Yes. yang sangat ngefans sama Ko Joki. Sekarang kami sedang bersama dengan Ko Joki. Jangan iri ya. Oke, Ko Joki, di sini kami sudah menyiapkan Ya. pertanyaan-pertanyaan khusus Iya. buat Ko Joki untuk mengetahui siapa sih seorang Joki Hwang dan Betul. bagaimana proses berkarya beliau dalam menciptakan lagu-lagu Buddhis yang keren sekali ini. Nah, oke Ko Joki, setelah 40 tahun berkarya tentu banyak nih yang tahu karya-karya Ko Joki dari lagu-lagu Buddhis yang diciptakan gitu kan. Tapi tidak sedikit juga nih Pak Vicky yang betul. mengetahui kisah dari di balik perjalanannya Iya, Ko Joki dalam merilis atau menciptakan lagu-lagu Buddhis ini, dan boleh nih diceritakan ke kita bagaimana awal atau perjalanan di balik menciptakan lagu-lagu Buddhis ini. Ya. Saya lahir di Pulau Bangka, Pangkal Pinang. Terus di tempat saya belum ada agama Buddha loh. Oh, Saya nggak kenal agama Buddha. Adanya kelenteng. Oh. Jadi di rapor saya tertulis tuh kepercayaannya Konghucu. Saya nggak kenal sama sekali dan belum masuk. Terus STK, SD, SMP, SMA saya sekolah di Jogja, juga belum kenal agama Buddha. Belum kenal sama sekali loh. Terus kuliah. Nah, tahun 86 itu kuliah. Ngambil pelajaran disuruh milih. Milih apa ini? Ini. Yang belum saya tahu agama Buddha. Iya. Ya udah saya pilih ini.
tahun 86 juga karena saya hobi musik dan bikin lagu. Sebelumnya memang saya udah bikin lagu sih. Sebelum 86 saya udah bikin lagu. Nah, 86 pas saya kuliah di Untar, waktu itu ngambil fakultas ekonomi akuntansi, udah mulai bikin lagu dan ngambil pelajaran agama Buddha. Waktu itu dosennya Pak Oke Diputra. Nah, udah almarhum ya. Terus ya udah saya mulai bikin lagu dan saya waktu dapat teori pelajaran agama Buddha saya cocok, saya kagum, saya bikin lagu-lagunya dari tahun 86 itu pertama. Damasang Buddha lagu pertama saya. Waktu itu saya belum tahu teorinya tuh. Udah dapat syairnya, saya tanya teman yang Buddhis, benar apa enggak ya? Oh salah, ini salah, konsep ini salah. Saya belajar agama Buddha awalnya dari saya mau bikin lagu. Setiap kali saya mau bikin lagu, saya belajar agama Buddha dulu. Takut salah. Habis itu saya bertanya ke teman, benar apa enggak ya? Yang saya tidak tahu sekarang orang bikin lagu, apakah begitu juga? Yang setelah bikin lagu ditanya ke Bante. Sekarang kan banyak Bante itu. Benar apa enggak ya syair saya ya? Nah gitu loh. Kalau saya sih bertanya loh. Setelah saya bertanya teman tahun 90-an, saya tanya ke Bante. Saya tanya ke yang lain-lain juga. Mulai bikin lagu Buddhis tahun 86. Makanya kemarin kan bikin konser. Tahun 2025 itu tajuknya itu temanya 39 tahun berkarya. Mantap. Karena dari tahun 86 itu untuk lagu Buddhis. Sampai sekarang. Hasil dari rangkaian Jadi, perjalanan panjang. Iya. Karena saya pernah ngerasain seperti apa yang Ko Joki rasain. Karena memang jujur membuat lagu Buddhis itu susah. Karena yang waktu itu saya pikirkan adalah saya takut nanti malah menimbulkan pandangan salah. Gitu. Benar banget, saya begitu juga. Benar. Karena kan lagu itu membawa sebuah sebuah pesan ya Ko Joki. Iya, benar. Membawa sebuah pesan. Kalau misalnya pesannya salah, takutnya nanti ditafsirkannya salah. Kita salah loh, kita salah besar loh. Udah menyebarkan, udah tersebar seluruh dimanapun gitu ya, di Indonesia atau dimanapun. Orang pengertiannya syairnya salah. Wah, kita salah. Dan membawa embel-embel agama Buddha. Salah kita. Makanya kalau saya bertanya, udah benar baru saya keluarin, nggak salah. Dikonfirmasi dulu berarti Saya nggak tahu yang sekarang tuh begitu juga nggak. Setiap kali bikin lagu, bertanya nggak? Syairnya benar apa enggak ya? Kalau saya bertanya, hampir semua lagu saya bertanya dulunya awalnya. Hampir semua, setiap kali. Benar. Gitu, berarti Ko Joki keren ya. Betul. Bikin lagu sambil belajar agama Budaya. Ini nggak banyak loh Ko Joki yang benar. mungkin penyanyi seperti itu ya. Karena saya merasa kurang, ilmu saya kurang. Kalau sekarang kan mungkin merasa udah pinter-pinter. Kayak bapak ini kan udah pinter. Makanya dia. Saya itu pertama kali bikin lagu Buddhis itu setelah saya kuliah di Nalanda. Jadi itu baru berani setelah saya belajar tentang agama Buddha, tentang ajaran Buddhis, ya kan. Kemudian saya memberanikan diri untuk membuat lagu-lagu yang memang bernafaskan Buddhis gitu. Karena sebelum saya bikin lagu Buddhis itu dulunya itu saya pasti bikin lagu tentang patah hati. Keren ya. Patah hati anak tentang muda. Anak muda tentang patah hati, tentang cinta-cinta dan lain-lain. Nah makanya pada saat belajar di Nalanda saya sudah merasa saya sudah paham tentang yang namanya karma, tentang kelahiran kembali, tentang dan banyak hal ya tentang suta yang mungkin bisa kita kutip menjadi lagu Buddhis, ya kan. Nah di situ saya mulai pelan-pelan lah saya membuat lagu Buddhis ya. Jadi ya kembali lagi karena takut yang pandangan salah itu. Bertanya kita bertanya. Walaupun saya kuliah di sini tetap saya pasti akan bertanya kepada waktu itu orang yang memang lebih paham tentang Buddhis itu sendiri. Iya benar. Berarti bisa dibilang inspirasi Ko Joki ini karena memang ingin belajar agama Buddha nggak sih untuk dalam menciptakan lagu-lagu Buddhis ini? Karena kan biasanya pencipta lagu tuh Pak Piki ya melahirkan karya-karyanya itu dari berbagai sumber tuh kayak pengalaman pribadi, melihat peristiwa langsung bisa dijadikan syair lagu. Nah kalau Ko Joki sendiri sama nggak kira-kira seperti itu? Sama, persis sama. Ada beberapa lagu saya memang dari pengalaman. Hadirkan Cinta itu juga dari pengalaman. Sang Guru itu dari mendengar satu suhu cerita tentang Buddha. Saya kagum pulang-pulang.
saya bikin lagu Sang Guru. Setengah jam lah, kalau gitu-gitu cepat kok. Iya, iya. Setengah jam jadi satu lagu. Tapi ada juga lagu berbulan-bulan saya bikin baru jadi satu lagu. Wah itu nggak nyampe gimana itu ya. Tapi ada banyak kan cepat kok. Sehari atau sejam gitu. Kalau udah inspirasinya udah mau keluar, udah saya tulis. Oke. Tapi biasanya kalau Joki biasa bikin lagu itu ada melibatkan keluarga juga atau istri sendiri berarti ya? Enggak, itu Pure, mencipta itu sendiri kok. Iya. Mencipta itu sendiri, mencipta lagu sendiri. Kalau ini ngaransemen? Era musik maksudnya. Musik arranger saya ada di studio. Udah ada timnya berarti ya? Ada, teamwork saya ada. Sampai sekarang ada, masih tetap yang lama. Oh, dari yang awal itu? Iya, tahun 86 saya punya tim dari tahun 90-an sampai sekarang. Wow, setia kawan ya? Iya, Timnya makanya. Pak Karena Joki. kita sama-sama awalnya susah dulu. Dan karyanya memang bisa bertahan sampai sekarang loh. Betul. Walaupun di tahun 90 ya kata Ko Joki tadi bersama teman-teman yang mungkin itu yang menjadi spirit Buddhisnya buat kita, buat apa ya, di kita tuh nyampe. Iya, Ya kan, betul. umat Buddha tuh udah pasti kalau kita ke wihara yang mereka request atau mereka pesan pasti adalah lagu-lagu Ko Joki. Aku Joki. Betul, Ko Joki. Jadi pada saat saya ngajar di wihara hadirkan cinta, wah Ko Joki. Iya. Terus pada saat saya pelayanan di wihara lagu apa? Ada yang request tidak? Lagu, oh ada, lagunya apa? Hadirkan cinta. Sang Guru, tekad siswa Sang Buddha. Wah ini lagu Ko Joki semua ini. Jadi memang sudah kerekam banget lagu-lagu Ko Joki ini ya. Jadi luar biasa. Makanya buat saya sendiri saya sangat kagum dengan beliau. Ya kan, liriknya mudah untuk liriknya mudah untuk dipahami, betul. ya kan. Dan melodinya tuh bagus. Jadi kan kadang lagu itu tidak hanya di lirik tapi ada melodinya tuh didengar. Betul, pada saat kita dengar tuh langsung ini mah lagu Ko Joki nih gitu. Betul sih. Biasanya saya bikin lagu itu ada proses yang melatar belakangi biasanya. Nah, boleh ceritakan Ko Joki. Misalnya hadirkan cinta deh kok. Nah, iya. Hadirkan cinta ya. Iya. Pertengahan tahun 90-an ya. Saya itu kadang-kadang suka bertanya, sebenarnya kita lahir gini. Sebenarnya arahnya kemana sih? Tujuannya apa? Titik ujung yang mau ditempuh dalam hidup ini apa? Nah, kita kan tiap hari aktivitas begini. Tapi saya sempat bertanya sih, apa ya? Terus makanya syairnya apa itu? Yang Pernahkah kita renungi tentang arah langkah dalam hidup ini? Benar kan? Betul. Ya pernah nggak kita renungin? Nah, itu saya udah renungin. Saya pikir ini apa ya? Emang hidupnya gini-gini aja ya? Iya kan, aktivitas terus tua, meninggal orangnya. Apa itu apa ya? Tujuan. Terus terkadang hati kita pun terpana. Nah itu menatap kemilau dunia. Kemilau itu sebenarnya lampu. Sama kekayaan orang-orang. Saya lihat kan orang terpana sama lampu-lampu. Saya kadang-kadang suka keluar malam. Udah pulang kerja saya suka lewat gitu kan, lampu-lampu gedung itu kan itu kan. Berkilauan. Iya, jadi kemilau dunia. Orang-orang pada kagum-kagum, keluar malam indah gitu. Terkadang hati kita meronta. Rasakan palsunya dunia. Waktu itu demo. Waktu itu masih mantan Presiden Soeharto, banyak demo. Masa-masa turunnya mantan Presiden Soeharto. Nah itu hati meronta. Solusinya apa? Orang demo, orang ribut, orang teriak-teriak. Di HI, di Monas waktu itu. Hadirkan cinta, satukan rasa di dada. Pancarkan kasih pada sesama. Bahagialah semesta. Memang kalau kita mancarin gini, kita akan ngerasain hal yang beda. Betul. Kita duduk, kalau kita galau, dengan duduk dengan tenang, dengan bahagia, dengan mancarin cinta, kasih. Duduknya sama, tempatnya sama, hatinya beda. Iya benar. Itu contohnya yang di Amerika itu, Walk for Peace. Oh iya, yang sekarang ya. Jalannya jalannya emang semua orang jalan gitu, pakai baju itu bisa begitu tanggapan orang-orang. Belum tentu karena mereka mancarin
kasih itu. Jadi orang-orang terima, sampai orang kalau ngeliat itu bisa nangis loh. Betul. Ah, itu Saya dia. pun juga hampir nangis ya cuma ngeliat flyer untuk foto-foto mereka. Iya, itu mancarin sebenarnya. Kadang-kadang orang baik lewat aja kita merasa loh, ini orang baik ini orangnya lewat doang loh. Iya. Orang kembar deh, lewat deh. Satu beda kadang-kadang tanggapan kita. Iya, betul. Rambutnya sama, mukanya sama, kadang bajunya sama. Iya. Satunya kok tenang, satunya kok kayak gini misalnya. Iya, bisa begitu loh, tergantung orangnya, hati orangnya. Betul. Maaf, pancarin, kasih. Keren sih. Jadi tuh lagu Hadirkan Cinta tuh suasananya Buddhis, bahasanya universal. Iya. Kemarin kan sempat booming ya Ko Joki lagunya. Saat lagi masa-masa COVID kalau nggak salah, kan itu kan booming tuh, banyak yang menyanyikan sebagai simbol cinta kasih yang universal. Betul. Terus saya ikut tuh. Di mana sih nyanyinya? Kan dia mereka tuh mengadakan secara Zoom meeting kalau salah. Nah, saya lihat kan di Instagram itu kan, wah ini lagunya Ko Joki gitu kan. Ternyata kan yang non Buddhis pun juga mengetahui lagunya, mereka juga menyanyikan, hafal kok. Iya. Karena mungkin bahasanya universal dan memang memberikan pesan cinta. Dan itu yang pada saat Ko Joki nulis ada pesan, wah sepertinya saya ingin memancarkan cinta kasih kepada Akhirnya semua. sampai ke kita. Akhirnya sampai. Jadi memang karya-karyanya ini memang benar-benar sampai ke pesannya tuh sampai gitu. Iya, betul. Pesannya tuh sampai. Jadi kayak Hadirkan Cinta, Lentera Dunia, ya kan. Lentera Dunia juga cukup booming di Buddhis, ya kan. Terus ada Tekad Siswa Sang Buddha yang mungkin kayak adik-adik sekolah minggu, tapi ini buat dewasa pun juga enak dinyanyikan gitu. Jadi masuk gitu. Iya, masuk, kayak lagu ini tuh ke semua jenjang usia tuh masuk gitu. Karena memang menceritakan, membahas tentang tekad siswa Sang Buddha. Kok bisa kepikiran seperti itu Ko Joki tentang tekad siswa Sang Buddha gitu. Oh iya. Iya. Sebagai seorang yang mengaku agama Buddha, murid Buddha, kita harus punya prinsip, harus punya tekad. Bukan hanya stempel KTP doang. Percuma. Saya lihat banyak kan begitu doang. Sama kayak itu ya, lagu saya Bila Mengenal Sang Buddha. Itu nyata benar tuh. Bila kau telah mengenal Sang Buddha. Ya kenal sih kenal, KTP-nya Buddhis. Tapi kok nggak memahami ajaran Buddhanya ya? Nah itu loh. Maksudnya ada yang nggak memahami sebenarnya ajarannya gimana sih? Yaitu hal-hal kebaikan, bukan hanya teori tapi praktekin, kita sama orang bijak atau apa. Termasuk saya sendiri ya, saya nggak berpikir untuk orang lain menggurui orang lain, nggak. Itu sebenarnya buat saya juga. Ya, benar. Itu dia tekad siswa Sang Buddha ya, kita harus bertekad. Pokoknya itu adalah lagu-lagu zaman dulu saya bikin itu adalah isi hati saya yang mau saya curahkan gitu. Saya bikin itu lagu. Pesannya, ya. Karena itu nggak mudah sih sebenarnya. Iya, betul. Jangan putus asa, jangan gampang menyerah. Asik. Gitu ya. Awal kita konser di sini. Lu udah nyiapin gitar nih. Oh iya ya. iya. Karena memang yang saya baca dan saya dengar ya, dari lirik-lirik memang wah ini saya sendiri pun juga jadi termotivasi gitu ya kan gitu. Jadi memang pesannya dari Ko Joki ini sangat luar biasa. Betul sekali, saya pun juga merasakan. Betul. Nah Ko Joki sebelumnya nih, Ko Joki ada nggak misalnya sebelum Ko Joki membuat lagu Buddhis, ada nggak misalnya kayak oh saya pernah dengar lagu Buddhis sebelum Ko Joki gitu? Apakah pernah seperti itu Ko Joki? Misalnya kalau saya bikin lagu, saya kan termotivasi sama Ko Joki kan, karena saya sebelum bikin lagu saya harus punya contoh dulu. Oh seperti ini toh cara bikin lagu. Nah kalau Ko Joki sendiri gimana? Apakah misalnya sebelum zaman Ko Joki mungkin ada lagu dari Bante Giri? Oh enggak. Iya. Setiap orang punya jiwa sendiri, punya rasa sendiri. Bante Giri sama saya, Bante Giri akan selalu begitu, saya akan selalu begini. Jadi memang setiap orang punya ciri khas sendiri sih. Benar. Punya ciri khas. Semua lagu saya mirip-mirip ya. Iya. Easy listening apa-apa. Betul, ciri khas saya begitu. Progress chord-nya juga. Ya, C, D. Kalau yang paham ya. Lagunya Ko Joki kesini-sini aja. Tapi ya enak gitu. Iya benar. Oh ini musisi dia jadi tahu. Orang lain nggak tahu kali. Benar sebenarnya begitu. Simpel-simpel aja saya.
Yang penting menggugah. Nah, Betul, menggugah itu yang harus pakai rasa. Kembali lagi, bukan sekedar naikin turunin nada. Kalau saya lihat orang kadang-kadang naikin habis ini, bangga, chordnya dimiring-miringin. Saya nggak ngerti ya, mungkin saya nggak mampu kali ya. Saya mah orang simpel-simpel aja sih. Habis ini ya, saya mau naikin nadanya. Oh, di sini menggugahnya. Udah. Iya. Kalau Pak Vicky kan juga mengajar musik ya. Iya. Jadi sudah bisa dibilang harus bisa. Iya, ini bahasa instrumen. musik orang yang ngerti. Iya, betul. Orang lain jarang nanya begini nih. Iya. Jadi sebelum karena kan saya sering banget nih ngulik lagunya Kojoki karena menurut saya lagu Kojoki itu yang paling mudah untuk diajarkan kepada murid ya, maksudnya karena mereka pasti paham dengan lagu apa itu namanya, Hadirkan Cinta, Sang Guru, Tekad Siswa Sang Buddha, terus Hidup yang Benar. Nah, itu kan beberapa ada yang memang progress chord-nya atau perjalanan kuncinya ya kayak di situ-situ aja gitu kan. Tapi memang pesannya yang kita lihat kan dalam musik, dalam lagu itu kan pesannya kan. Ternyata walaupun dengan progress chord perpindahan kunci yang simple, tapi pesannya itu yang sebenarnya yang harus kita tangkap dengan baik gitu. Makanya itulah kenapa setiap saya ngajar di wihara-wihara, saya pasti akan menggunakan lagu Kojoki gitu. Makanya luar biasa sekali. Berarti saya bikin lagu gak sia-sia. Padahal saya udah nggak pikirin loh. Saya bikin lagu, saya udah lempar, saya nggak pikirin. Kadang hidup, kadang juga nggak hidup loh. Kadang juga nggak beredar. Betul. Yang itu yang beredar itu. Betul sih. Oke. Nah, Kojoki kalau kita dengar juga ya sebagai penikmat lagunya Kojoki ini kan memang banyak terinspirasi dari Dhamma Sang Buddha, ya kan? Apalagi dari kisah-kisah perjalanan beliau juga dalam mengenal Dhamma Sang Buddha. Nah, terus bagaimana sih sebenarnya Kojoki ini bisa menerjemahkan Dhamma Sang Buddha ini menjadi alunan lirik-lirik yang menyentuh hati dan bisa dipahami oleh pendengarnya? Kalau lirik itu dari pencipta lagunya sih. Kalau lirik ya, ciri khas saya memang begitu, hati saya memang pengen ungkapin begitu. Ada 100-an lagu saya, semuanya begitu. Memang saya nggak suka ribet-ribet, saya ngomong apa saya ngomong. Kalau bahasa seninya juga, ya memang seni saya begitu doang, begitu aja. Saya terima kasih bisa diterima. Saya cuma takutnya nggak diterima dulu. Iya, diterima ya bersyukurlah. Jadi itu tujuannya pun hanya bisa dinyanyikan buat di sekolah minggu, buat kita ini dari tahun 86 waktu di zaman lagu Buddhis yang belum terlalu banyak. Iya. Saya bikin itu salah satunya itu dia waktu di Untar itu buat kebaktian. Hanya itu aja, belum direkam. Direkam perlu biaya kan dulu kan. Akhirnya saya kerja dari maksudnya pada waktu kerja ya itu duitnya buat itu. Mulai rekam sampai sekarang. Jadi booming sekarang ya, banyak yang itu juga nggak kira-kira. Kejadian hari ini, misalnya lagu saya diterima kayak Hadirkan Cinta bisa begitu, saya juga nggak tahu waktu bikin, nggak tahu saya. Yang penting tujuan berkarya ya, Pak ya. Iya berkarya dan semoga diterima. Saya juga nggak tahu diterima apa enggak loh, nggak tahu saya. Tapi sekarang tahu kok. Iya diterima begini, diterima ya ternyata ya. Ada manfaatnya juga ya. Sangat bermanfaat. Iya, saya sih udah nggak mikir, saya nggak ada tujuan lain-lain sih. Biar bisa dinyanyiin, biar ada gunanya buat ini, buat kita semua. Ternyata kalau misalnya dianggap berguna, dianggap berfaedah, ya saya terima kasih. Berarti nggak sia-sia tuh. Benar. Tapi memang benar lagu-lagunya Kojoki juga sering banget dikumandangkan di wihara saya Kojoki. Bahkan dari saya kecil tuh Kojoki. Jadi kalau misalkan ada suara lagu Buddhis di wihara, kita udah kayak otomatis ke wihara. Umatnya pun begitu kok. Ada lagu Buddhis, ayo ke wihara. Di Lombok ya? Iya. Tapi saya mau tanya nih. Emangnya kalau dengar lagu biasanya orang mencari tahu penciptanya? Atau hanya judulnya? Saya nggak tahu loh itu loh. Saya benar-benar nggak tahu loh. Kalau di rohani gimana di Buddhis? Nah, jadi pengalaman saya nih kok cerita. Jadi kan dulu memang pada tahun 2000-an tuh Pak Vicky. Kan lagu-lagu Buddhis itu kan sering muncul tuh di
nyanyikanlah di wihara gitu kan, di setel di wihara. Ya. Nah, kita tuh dengar. Tapi memang kita pas waktu itu karena masih kecil ya kok, jadi kita tuh nggak mau mencari tahu siapa penciptanya. Iya. Kita hanya, betul. lagunya asik, bagus. Iya, Jadi ikut nyanyi sambil nyapu nyanyi, Oke. nyanyi. Jadi pas udah besar baru nyari tuh, oh iya ya ini lagu kayaknya pernah aku denger waktu kecil. Baru dicari tuh, siapa sih penciptanya? Oh ternyata Kamu nggak Ko cari Joki. ini ya, misalnya penyanyi atau arranger, nggak di itu ya? Malah saya nyari-nyarinya itu pas sekarang kok setelah beranjak dewasa ini. Kalau dulu pas masih kecil tuh hanya menikmati. Iya, biasa kalau ini saya bertanya aja sih untuk ke ini ya. Biasa kalau rohani, kan ada rohani, ada nasional, lagu nasional, dan ada lagu sekuler pop. Oh iya. Nah, kalau lagu rohani ini biasa orang condong untuk mencari tahu siapanya. Dia antara beberapa unsur. Misal produksi, pencipta, penyanyi, siapa lagi ya? Arranger misalnya. Orang lebih cari mana dulu? Kalau menurut saya sih biasanya pertama itu ada dua ya. Pertama dari pencipta sama penyanyi. Oh, kalau rohani. Heeh. Oh, kalau nasional orang pencipta ya. Nasional. Lagu Ibu Pertiwi siapa? Ya, Lagu betul, Indonesia betul. Pusaka siapa? Nah iya benar-benar sih. Kalau pop, penyanyinya. Iya iya. Penciptanya orang nggak kenal loh. Iya benar. Wah, kacau. Berarti lagu Budisnya Ko Joki populer. Nah, Enggak, iya. memang kalau rohani itu pencipta. Mm-mm. Iya, pencipta. Kalau penyanyi orang nggak tahu. Silent Night siapa penyanyinya? Nggak tahu orang. Tapi orang tahu penciptanya. Oh, Tahu. Kalau lagu Kristen tahu, lagu Muslim juga orang tahu. Penciptanya ini lagunya siapa, Buddhis kebanyakan pencipta juga. Sama kalau rohani ya. Iya. Mungkin karena dinyanyiin kali ya, dinyanyiin orang-orang banyak, di wihara dinyanyiin, di tempat ibadah. Iya. Tapi kalau lagu sekuler sih memang penyanyinya, bukan penciptanya. Iya sih. Tapi kalau lagu nasional, mutlak penciptanya. Pencipta wajib harus tahu. Penyanyi orang nggak bakal tahu. Siapa penyanyi Indonesia Raya? Kalau nggak seingat saya tuh kemarin waktu itu pertamanya dari sejarahnya itu kan memang dari instrumen. Jadi yang mendengarkan pertama bisa jadi para pemuda zaman itu. Iya, tapi penyanyi siapa? Penyanyi pertamanya? W.G. Supratman. Yang Indonesia Raya. Emang dia penyanyi pertamanya? Penciptanya saya kurang. W.R. Supratman. Iya, W.R. Supratman. Kalau penyanyinya? Penyanyinya, nah kita kita juga tahu. Nasional nggak tahu, nggak ada. Memang ada sebenarnya, tapi orang nggak mencari ke situ. Rohani juga sama. Tapi kalau sekuler, penyanyinya mutlak. Penciptanya orang nggak tahu. Saya penyanyi lagu-lagu terkenal sekuler sekarang saya nggak tahu siapa penciptanya. Penyanyi saya tahu. Iya, kalau rohani penciptanya. Sama nasional penciptanya. Oh iya. Penciptanya. Kalau saya waktu itu pernah ada pengalaman lucu Ko Joki. Nah ini menyangkut dengan lagunya Ko Joki. Jadi tahun 2008 itu kan saya pertama kali mengajar Ko Joki. Nah pada saat itu ada yang namanya pendalaman agama. Saya punya kemampuan buat main gitar. Saya ajak murid-murid saya. Ayo murid-murid, anak-anak, yuk kita nyanyi bersama. Kalian tahu lagu Buddhis nggak? Kita nggak pernah dengar Pak. Masa iya nggak pernah dengar lagu Buddhis gitu kan? Masa iya Hadirkan Cinta tahu nggak? Apa itu Pak Hadirkan Cinta? Ya itu lagu Buddhis. Nggak pernah Pak gitu. Oh penciptanya tuh Ko Joki. Joki. Iya Ko Joki Bang. Saya taunya yang itu Pak yang di Senayan. Oh itu mah beda lagi dia bilang. Maksudnya zaman itu kan masih ada Joki 3 in 1. Tahun berapa? Tahun 2008. Dan pada saat itu saya berpikir apa iya lagu Buddhis kurang mempromosikan lagu-lagu mereka pada saat itu ya kan, karena memang beberapa kali teman-teman saya pernah bercerita bahwa terkadang ada kendala gitu untuk mempromosikan lagu-lagu Buddhis pada saat itu di wihara-wihara, mungkin ada wihara-wihara tertentu ya. Nah saya mau bertanya nih kepada Ko Joki nih, pada saat Ko Joki pertama kali memperkenalkan lagu Buddhis ciptaan Ko Joki, apakah ada kendala kok? Pernah ada kendala nggak gitu? Saya tidak sengaja memperkenalkan kok. Saya udah bikin kaset, saya tinggal. Oh gitu? Iyalah, kan kadang hidup, kadang enggak saya bilang gitu. Iya. Saya Hadirkan Cinta itu diterima ya, karena orang mau nerima, memang orang nyari, mau apa gitu. Kan semua lagu saya hidup. Jadi tujuan saya enggak ada apa. Saya kalau memang diperlukan silakan ambil, silakan pakai. Kalau enggak ya ternyata banyak yang suka. Saya juga nggak taw. So habis itu saya tinggal kan.
Udah saya bikin kaset, udah saya tinggal, saya nggak tahu apa-apa lagi. Kalau penentuan penyanyinya gimana kok? Karena Oh. kan rata-rata penyanyinya Ko Joki itu kan Beda-beda ya? iya beda-beda dan kebanyakan dari mereka itu bisa menyampaikan pesan dengan baik. Enggak, itu iya. ditata vokalnya di studio. oke. Kita kan, kalau produk saya pegang, saya dari tahun berapa itu pegang sendiri. Hanya produk saya aja. Produk orang saya nggak pegang. Biarpun rekaman di tempat saya ya. Kecuali produk temen lah, atau memang itulah, memang karya yang memang mau saya memang fokusin. Kalau enggak, saya nggak tahu. Saya lepas saja kalau hanya sekedar orang-orang mau nyanyi. Jadi memang pemilihan penyanyi yang memang mau nyanyi ya saya iniin. Kayak sekarang ini kan memang saya lihat ada beberapa yang memang mau nyanyi ini, saya kasih aja lagu. Kalau merasa mereka nggak bisa ya saya nggak kasih, udah. Simple kok, saya mau orang simple, kayak lagu saya aja simple. Iya. Nah, Sesimpel lagunya. saya mau tanya lagi nih, Ko Joki dalam menciptakan lagu Buddhis itu misalnya kayak oh saya biar dapat pesannya ini apakah saya harus meditasi dulu ataukah saya harus berdoa dulu ataukah saya harus ikut mungkin kayak Pak Baja sama Nera dulu? Enggak. Saya enggak sengaja bikin begitu-gitu. Itu curhat saya aja. Harikan Cinta itu kan curhat saya. Tekad Siswa Sang Buddha kan memang syair yang mau saya ungkapin, memang saya iniin. Terus misalnya kayak Bila Mengenal Sang Buddha, memang itu yang mau saya utarakan. Sampaikan. Iya, itu dia. Nggak ada sengaja buat gitu-gitu, nggak ada saya. Saya nggak ngerti apa-apa. Saya kalau mau, misalnya gini, saya ngeliat sesuatu apa ya, misalnya, setelah dengan ngobrol-ngobrol, ternyata kita harus misalnya harus bersosialisasi atau apa. Kalau perlu, kalau saya tersentuh ya saya bikin lagu. Kalau zaman dulu begitu sih. Kalau sekarang udah nggak terlalu saya. Sesuai dengan keperluan aja. Karena dulu saya bikin lagu karena lagu Buddhis itu kurang. Kalau sekarang udah banyak, saya udah agak ngerem. Berapa? Kalau dulu tuh memang lagu Buddhisnya kurang. Iya sih. Saya bikin lagu ini, lagu itu, Kidung Perkawinan kan. Iya. Karena memang saya lihat kurang nih, bikin satu ulang tahun kan. Untukmu teman, kami ucapkan. Nah, itu karena memang saya lihat kurang, saya bikin keperluan aja. Sesuai keperluan aja. Betul. Kalau udah cukup, kayak gini kan banyak pencipta lagunya. Ya berarti udahlah. Kan udah banyak. Yang kemarin aja masih udah cukup kok. Ko Joki termasuk pencipta lagu yang unik ya, dengan gayanya sendiri. Betul. Iya kok. Biasanya kan bahasa santai gitu. Iya, sama gini Pak Piki. Biasanya orang menciptakan lagu tuh kan tujuannya supaya dikenal juga sama orang. Betul. Nah, kalau Ko Joki nih bikin karena ada kebutuhan doang. Iya, kamu tahu nggak? Waktu tahun 95 pertama saya mau bikin lagu Buddhis. Bikin album, maksudnya album ya. Tahun 95. Saya ngomong ke salah satu penyanyi, Lavina, sama Meici sih ya. Saya bilang, saya mau bikin lagu album Buddhis nih. Saya nggak mau tulis nama saya penciptanya. Namanya samarin aja. Kamu tahu nggak kenapa? Karena pencipta lagu Buddhis identik dengan orang baik. Kalau di rohani-rohani gini, kok saya merasa saya nggak mau dianggap orang baik sekali begitu ya. Saya mau orang biasa. Lavina bilang, kalau nggak tulis namanya saya nggak mau nyanyi. Mati deh, saya diancam. Saya bilang ya udah deh, tulis nama saya deh. Memang akhirnya memang ada gunanya. Tulis nama, saya taruh kaset di mana-mana. Bingung orang ini kaset siapa atau ini hubungan dengan siapa. Akhirnya itu saya namanya. Udah bersama saya langsung akhirnya. Ada gunanya juga. Gunanya cuma itu doang. Kasetnya pertama itu tahun 97 saya keluarin. Sang Guru. Hadirkan Cinta. Itu pertama itu. Yang zaman-zamannya kaset dulu masih banyak. Iya, belum ada CD waktu itu. Belum ada CD. Nah, itu kenapa saya tulis ciptaan Joki gara-gara itu. Tadinya saya nggak mau tulis nama saya. Saya kok ngerasa jadi orang biasa aja, kayak kita ini biasa-biasa aja. Bukan orang yang bergelut di rohani banget, yang suci, yang baik, bukanlah, saya orang biasa aja. Cuman gara-gara nggak mau dinyanyiin, saya jadi, waduh, kok nggak mau dinyanyiin, saya gimana ya? Jadi saya terpaksa tulis nama ciptaannya Joki waktu itu. Udah deh, ciptaan saya, karena
mereka juga takut, nggak jalan. Iya, iya. Wah, nggak jalan gimana nih kaset? Kita kan nggak tahu, ini kan baru perdana. Sedangkan bagi kita bikin satu album itu lumayan biayanya. Iya. Iya. Saya ya udah deh, saya tulis nama saya. Karena waktu sebelumnya itu saya udah bikin lagu, tapi masuk ke album orang. Kompilasi gitu ya. Sambagawa KMBJ waktu itu. Oh, KMBJ. Terus ada lagi Wipasana Graha, ada 4 lagu saya, apa berapa lagu itu ya? Berapa lagu lah saya lupa lah. Saking banyaknya ya. Iya, banyak. Di situ. Jadi dan terus saya berikhtiar waktu itu. Kalau album Sang Guru ini jalan, saya lanjut bikin lagu. Kalau dia tidak diterima, ini album saya terakhir, saya nggak bikin lagi. Atau Tapi hasilnya booming. Saya Ternyata juga nggak tahu. semesta mendukung ya. Iya, benar. Iya, saya udah ngomong waktu itu dalam diri saya bilang, kalau nggak jalan, saya stop. Tahun 90-an tuh udah stop, saya nggak bikin lagi. Berarti lagu setelah itu ya Tekad Siswa Sang Buddha nggak ada, Lentera Dunia nggak ada, Hidup Yang Benar nggak ada. Kesininya semua nggak ada semua lagunya. Soalnya saya nggak mau bikin, karena toto booming itu, Iya, iya. saya lanjut. Berapa kali kok saya mau stop kok? Oh. Udah berapa kali, tahun 99, 2000-an juga saya udah mau stop. Makanya saya syutingnya sampai jor-joran kan ke luar negeri itu waktu itu. Karena saya udah mau stop sebenarnya itu. Saya bilang, nggak apa-apa deh, sekalian saya jalan-jalan, saya syuting, saya stop aja lah, saya nggak mau bikin lagi deh. Saya bukan ranah saya buat bikin lagu-lagu rohani untuk satu album gitu kan. Dengan biaya yang mesti saya pikirin. Iya. Ternyata habis itu lanjut lagi, ada yang dukung misalnya, yuk bikinlah terus, bikin lagi. Sampai sekarang nggak putus, nggak bisa berhenti saya. Nggak bisa berhenti. Ya sudah, nggak apa-apa. Saya udah nggak apa-apa, saya bikin aja. Kalau sekarang kan udah lebih agak-agak stabil ya. Kok dulu kan saya masih kerja, masih kuliah. Oh, iya. Aku bilang ini saya kerja dulu ya. Saya utang sama arrangernya, utang dulu. Iya, Nggak mau orang, tunggu ada dananya baru dibikinin. Ya udah saya kerja dulu, akhir bulan gajinya semua pernah ambilnya gaji saya deh, aku bilang. Satu lagu doang. Nah itu ke satu album. Itu Sang Guru itu ceritanya, makanya lama bikinnya. Iya, dapat kumpul duit semua baru jadi satu album. Makanya saya berikhtiar itu. Kalau bikin lagi bagaimana ceritanya ini? Itu dulu kendala kita. Belum lagi kendala yang lain loh. Iya. Kendala yang satu pihak yang mengatakan Buddhis itu lagu di Buddhis itu dilarang. Nggak tahu pernah ngalamin nggak? Pernah ya? Iya. Saya 86 udah ngalamin begituan. Karena Buddhis itu identik dengan meditasi. Lagu itu dilarang. Loh kok dilarang ya? Karena bisa menyebabkan kita ke neraka. Aduh, saya capek dah. Dari itu loh, bayangin aja, saya mesti mikirin ini, mikirin itu, mikirin ini, mikirin itu, mikirin orang kontra. Tahun 86 itu. Sampai sekarang. Sekarangnya masih ada selentingan yang ngomong gitu. Bukannya orang kalau jahat, orang salah itu hatinya yang salah. Kok denger lagu bisa salah, gimana ceritanya itu? Mungkin takutnya Apa? menimbulkan kemelekatan kan. Melekatan, orang makan juga bisa melekat. Iya, bener. Orang jalan-jalan juga bisa melekat. Iya, kamu kalau hobi makan juga melekat. Iya. Emang nggak melekat? Iya, Lagu itu netral ya. betul. Lagu itu netral. Semua itu netral. Kita ini netral semua. Nggak, yang salah itu pikiran kita, batin kita. Iyalah, kalau kita jahat ya batin kita. Makanya aku bilang work for peace itu pancarannya yang baik. Nah, itu yang benar. Pancaran cinta kasih. Iya, netral kan, jalannya netral. Iya. Semua orang juga bisa jalan begitu. Iya. Tapi yang membedakan bagaimana hati orang yang jalan itu. Iya. Kuat kan dia kan 20-an orang, jadi kuat kan pancarannya kan. Orang mikir itu bisa nangis kok. Dan itu aku bisa mengerti. Iya. Kalau orang nggak bisa mengerti, bingung. Orang ini kok bisa ya gitu. Iya. Kalau saya bisa nangkap karena saya kan di seni. Keren. Jadi ada pesan cinta kasih yang Iya, dipancarkan. ayo. Kita kalau memang mau ini,
Kita harus pancarin, bukan hanya teori-teori gituan. Pancarin aja, baik sama orang, benar-benar tulus, kepancar langsung. Betul. Kepancar langsung. Tahu dia bilang, saya diteleponin. Dari segitu katanya orang itu setiap hari setel lagu Sang Guru. Setiap pagi. Terus ke kantornya, di kantor juga setel juga. Itu kan kamu zaman sekarang kan? Ya, Tahun 86 mana ada keliling-kelilingnya. Iya, bener. Tahun 86 lagu Buddhis dikit. Lagu Buddhis kan dikit waktu itu. Dan saya isi. Karena saya merasa saya mampu nih di sini nih bikin lagu nih. Ya. Kalau orang tujuannya ini, berarti kamu tujuannya ini. Tapi susah lah saya ngomongnya. Boleh nggak saya ngomong? Misalnya bisa serakah, nama keserakahan. Kalau kita mempamri setiap kita bertindak, itu bisa serakah gitu. Benar-benar.